Tahap perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi bab 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasan Bisri SPD dengan NIM 2501091125585. Mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi bab 3 program studi guru kelas madrasah ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 5 MI Hidayatullah Matanair Rubaru Sumeneb pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema Aku Cinta Buku dengan materi Mari Menulis Unsur Intrinsik Cerita. Ini kartu ujian saya. Semoga video praktik pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi dan profesional saya. Sekian perkenalan dari saya dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, siswa masuk ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pada mata pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berbarokah kepada yang bertugas pada hari ini untuk maju ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana hari ini anak-anak masuk semua? Oke, kalau semua masuk, coba saya absen dulu ya. Ahmad Zubaidi, Hadir, Pak. Abi Dafir Salam, Hadir. Muhammad Haikal Arifin, Hadir. Muhammad Lutfi Ramadan, Hadir. Muhammad Nasiruddin Alamsyah, Hadir. Muhammad Rafiki, Hadir. Muhammad Ainur Alvin Al-Fajri, Hadir. Muhammad Habib Lutfi, Hadir. Siti Amelia, Hadir. Siti Khairatun Nisa, Hadir. Siti Nur Hanifah, Hadir. Siti Nafila, Hadir. Silva Wulandari, Hadir. Indi Amelia Zaki, Hadir. Siti Nuraini, Hadir. Filza Halwa Khalisa. Hadir. Oke, alhamdulillah kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat semua sehingga pada hari ini bisa masuk semua. Sebelum masuk pada mata pelajaran, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Kepada yang bertugas memimpin lagu Indonesia Raya untuk maju ke depan. Agak ke depan lah. Dimohon semua berdiri. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
untuk melanjutkan pada mata pelajaran hari ini. Bapak mohon untuk anak-anak semua menyiapkan atau mengeluarkan perangkat pembelajarannya. Gimana, sudah siap semua? Ya. Coba sebelum memasuki pada pelajaran berikutnya, apakah masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Ada yang ingat? Coba siapa yang masih ingat? Coba siapa sampai sudah? Siti Amelia. Apa pembelajaran yang minggu kemarin? Membaca teks cerita. Membaca teks cerita. Bagus, coba tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Siti Amelia sudah menjawab dengan benar, maka Bapak kasih reward bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ini rewardnya. Makasih sudah masih ingat tentang pembelajaran yang minggu kemarin. Biar kita tidak jenuh dalam belajar pada hari ini, coba kita kasih semangat dulu. Kalau bapak bilang tepuk semangat, kalian masih ingat kan tepuk semangat kan? Tepuk semangat. Terima kasih. Jadi sekarang Bapak akan sebelum masuk pada mata pelajarannya, kita bersama-sama menyaksikan menonton video yang mana di situ akan menemukan unsur-unsur intrinsik cerita yang akan kita pelajari pada hari ini. Yuk kita bersama-sama tonton video ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Sebelumnya kita simak dulu ya cerita berikut. Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Karya Desri M. Putri. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya,
Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku 2 minggu berdiam di sarang. Jawab kelinci kecil, pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama. Saran burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang jauh. Jelasnya, yuk kita bahas bersama tentang cerita barusan tersebut. Jadi cerita tadi akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, kita harus memahami apa itu cerita. Jadi kita sebelum lanjut pada pelajaran berikutnya, kita terlebih dahulu harus paham apa itu cerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita bisa berbentuk dongeng, fabel, ada juga cerita berbentuk legenda, ada juga cerita rakyat, dan lain-lain. Cerita juga dapat memberikan hiburan dan pesan moral, sehingga kita bisa nanti membuat cerita. Kita mau bercerita apa? Apakah kita membuat cerita yang berkaitan dengan dongeng? Apakah yang fabel, ada legenda dan sebagainya? Jadi kita pahami dulu apa itu cerita. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bisa memahami apa itu unsur-unsur cerita. Unsur cerita di sini ada unsur intrinsik. Ada juga cerita unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik tersebut adalah hal-hal di luar cerita yang ikut memengaruhi isi cerita. Contohnya adalah latar belakang pengarang, budaya, dan nilai sosial. 2, ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur
yang membangun cerita dari dalam. Tanpa unsur intrinsik, sebuah cerita tidak akan lengkap. Maka adanya unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsik ini adalah satu kesatuan sehingga menjadilah sebuah cerita yang bagus. Lanjut. Ini adalah macam-macam unsur intrinsik. Kalau kita mau bercerita yang unsur intrinsik, maka ini yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama di sini unsur-unsur yang harus dipenuhi ada tema, ada tokoh atau penukohan, ada alur, ada latar, 5 ada sudut pandang, terakhir ada amanat. Jadi untuk memenuhi unsur-unsur intrinsik tersebut maka harus tercapailah 6 ini. Harus kita membentuk tema dulu, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Untuk mengetahui apa itu tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat, kita lanjut. Nah itu ada kita barusan untuk memenuhi unsur intrinsik yang baik maka harus ada tema. Apa itu tema? Di sini dijelaskan. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Contoh tema. Ada tema persahabatan, ada tema keberanian, ada tema kejujuran, ada tema juga kerja keras. Kita bisa memilih apakah mau ambil yang persahabatan atau mungkin mau menceritakan tentang keberanian, kejujuran, dan kerja keras. Ini adalah bentuk-bentuk tema. Lanjut. Tokoh atau penokohan. Dalam sebuah cerita, maka kita harus tahu ada tokoh dan juga penokohan. Ini disebutkan di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pemberian watak atau sifat pada tokoh tersebut. Ini yang dikatakan tokoh. Sekarang ini ada jenis tokoh. Apa itu jenis tokoh? Yaitu ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Contoh watak yaitu ada yang baik hati. Yang sering kita nonton film itu ada pemerannya yang baik hati, itu namanya penokohan. Juga ada kadang kita melihat cerita, nonton cerita ada yang sombong, benar kan? Terus ada yang pemberani. Jadi jenis tokoh itu dan juga watak dari penokohan tersebut. Kita lanjut. Nah, barusan tentang tokoh dan penokohan. Sekarang alur. Apa yang dikatakan alur? Dimaksud alur? Ini alur adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Nah, tapi alur itu ada tahapan. Ini ada alur tahap 1, pengenalan. Yang kedua,
muncul masalah. Yang ketiga, puncak masalah. Yang keempat, penyelesaian masalah. Juga ada jenis alur. Ada jenis alur. Alur ini juga ada alur maju sebab akibat namanya. Jadi yang dikatakan alur maju adalah sebab dan akibat. Juga ada alur mundur. Apa itu alur mundur? Yaitu kilas balik. Itulah jenis alur yang perlu kita pahami untuk menemukan cerita yang bagus. Kita lanjut. Ada 4 latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Jadi kita harus diingat, apa itu latar? Latar adalah tempat. Ada tempat, juga ada waktu dan suasana dalam cerita. Contoh latar, ya, yaitu latar tempat. Kalau kita mau tahu apa contoh dari latar tempat, contohnya ini ada sekolah, ada rumah, dan juga ada hutan. Latar waktu, apa yang maksud dengan latar waktu? Yaitu ada pagi, siang, dan malam. Latar suasana, apa yang dimaksud dengan latar suasana? Yaitu ketika kita keadaan sedih dan juga gembira dan menegangkan. Jadi itu ada macam-macam suasana. Ketika ada kita itu kalanya sedih, itu dalam cerita juga ada suasana gembira, dan juga ada yang menegangkan. Itu juga namanya contoh latar. Lanjut. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Jenis sudut pandang yaitu: 1. Orang pertama, aku. Orang kedua, orang ketiga, dia. Jadi yang berperan aku, ada orang ketiga, berarti dia. Itu adalah sudut pandang. Yang sebelum kita lanjut pada nomor 6, yaitu amanat, apakah anak-anak semua dari penjelasan tadi paham? Alhamdulillah, kalau anak-anak paham, berarti pelajaran pada hari ini bisa lanjut? Oke, sekarang nomor 6. Kita akan membahas tentang nomor 6. Apa itu? Yaitu adalah amanat. Jadi dalam cerita itu harus ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Contoh amanat yaitu jangan mudah menyerah. Jadi dalam cerita tersebut tadi itu mengamanatkan kepada kita itu jangan menyerah, sehingga kita mengambil hikmah dari cerita tersebut. Kita tidak boleh
menyerah dalam memperjuangkan sesuatu. Kita belajar, maka juga harus tidak boleh menyerah. Yang kedua, jangan suka mencuri. Ini amanat yang diperoleh dari cerita tadi. Jadi kita tidak boleh mencuri. Ini yang didapat dari hikmah dari cerita tadi. Oke, lanjut. Ini kesimpulan dari cerita tadi tentang cerita kelinci kecil dengan burung pipit. Kesimpulan dari cerita tersebut, unsur intrinsik sangat penting untuk membangun sebuah cerita yang menarik dan bermakna. Ayo kita pelajari dan temukan unsur intrinsik saat membaca cerita. Jadi mulai dari awal dari video dengan keterangan yang sudah Bapak sampaikan, maka kita nanti akan pelajari dan menemukan unsur intrinsik saat kita menonton video dan juga membaca cerita dari tadi. Paham? Oke. Maka dari itu, ini dari video kita sudah tonton, dari cerita kita sudah menceritakan. Cuma sebelum kita memasuki kepada menemukan unsur intrinsik tersebut, untuk kita pelajari dan menemukan unsur intrinsik saat membaca cerita mulai tadi dan juga video. Sebelumnya kita mohon untuk anak-anak biar tidak tegang dulu, untuk berdiri bersama. Yuk berdiri. Nah, kalian sudah lelah belum? Oh, terima kasih. Biar kita tetap semangat, coba sekarang Bapak akan kasih permainan dulu biar kita tidak tegang, oke? Oke. Sekarang Bapak akan punya permainan yang punya adalah Bapak menyuruh. Ya, cluenya adalah Bapak menyuruh. Ketika tidak ada bahasa Bapak menyuruh, maka kalian tidak boleh mengikuti aba-aba dari Bapak. Coba sekarang Bapak, ubah aja, kurang pas. Pakai Bapak bilang, begitu ya kalau Bapak menyuruh kurang pas kayaknya. Jadi bilang Bapak bilang. Coba sekarang coba ya. Bapak bilang pegang kepala. Bapak bilang pegang telinga. Bapak bilang pegang hidung. Coba pegang pundak. Ada yang nggak konsentrasi kan? Nah, itu makanya kalian ini konsentrasi. Coba lagi ya. Bapak akan mulai lagi. Bapak bilang pegang telinga. Bapak bilang pegang kepala. Bapak bilang pegang hidung. Bapak bilang pegang pundak. Bapak bilang pegang bibir. Pegang mata. Ada berapa yang pegang mata? Itu kan? Berarti kurang konsentrasi ini. Coba sekarang nanti satu kali lagi biar kita refresh otak kita tidak jenuh dalam pembelajaran. Kita adakan permainan seperti ini dulu biar bisa terjangkaukan dari tadi kalian ini monoton kayaknya ini. Maka dari itu coba kita ulang satu kali lagi.
Bapak bilang pegang kepala. Bapak bilang pegang hidung. Coba pegang telinga. Udah. Nanti sudah mulai mengurangi ini yang tidak konsen. Tapi dalam pembelajaran tadi kita tetap fokus. Kita coba nanti akan mempelajari dan temukan unsur intrinsik saat membaca cerita dan video mulai tadi. Apakah kalian betul-betul paham atau hanya sama bapak yang bilang paham tapi kenyataannya belum paham? Jadi kita coba kepada anak-anak, kan biasanya ini ada kelompok masing-masing ya? Ya. Saat ini ayo kita kelompok kembali kepada kelompoknya masing-masing. Yuk kita sekarang kerjakan ini, bagaimana kita bisa temukan unsur intrinsik dari video dan cerita mulai tadi. Kerjakan secara kelompok ya. Kerjakan dengan baik, nanti setelah selesai kalau sudah selesai kalian remuk ini satu kelompok. Nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan. Kerjakan. Hasil dari pelajaran atau temuan-temuan sampean dalam cerita yang tadi. Coba bacakan, dengarkan yang lain. Ayo kerjakan. Dengarkan ini dulu. Temannya yang sudah meneliti. Yuk baca. Alur, unsur yang menggambarkan tokoh. Amanat, unsur yang menjadi gagasan utama. Penokohan, unsur yang menjelaskan waktu terjadinya cerita. Tema, unsur yang menjelaskan pesan dalam cerita. Datar, unsur yang menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita. Bagus. Berarti coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sudah menjawab dengan benar, maka saya kasih reward. Nah, biar kalian tidak bingung dan juga ada semacam Oke, silakan duduk kembali. Coba sekarang saya akan coba satu kelompok lagi untuk apa hasil dari pelajaran tadi dan juga temuan dari unsur-unsur intrinsik dari cerita dan juga video tadi. Mungkin ada kelompok yang mana, kelompok berapa ada yang masih bisa?
Ya, ini sampai kelompok berapa? Kelompok 1. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil temuan dan juga pelajaran dari cerita dan juga video tadi. Silakan ke depan, dengarkan yang lain. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Prinsip cerita. Unsur yang menggambarkan tokoh, penokohan. Unsur yang menjadi gagasan utama, amanat. Unsur yang menjelaskan waktu terjadinya cerita. Unsur yang menjelaskan asal dalam cerita. Amanah. Unsur yang menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita. Alur. Gimana? Selesai sudah? Oke. Karena gimana tanggapan dari, mungkin ada tanggapan dari para kelompok-kelompok yang lain tentang penemuan dan pembelajaran dari dijawab dari grup 1 tadi? Ada tanggapan? Menurut kelompok ini, kelompok berapa sebenarnya? 3. Apakah menurut kalian ini tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, menurut kalian bagaimana? Benar atau salah? Gimana? Benar atau salah? Yang dipresentasikan di depan itu benar apa salah? Oke, karena benar, maka saya juga kasih reward bagi kelompok yang sudah menjawab dan menemukan dari unsur-unsur intrinsik tersebut. Ini. Oke, silakan duduk kembali. Untuk dikumpulkan. Mohon untuk tetap semangat. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalani pembelajaran dengan baik. Semoga pelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Perlu diketahui, setelah kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang membaca teks cerita, pada hari ini kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik. Maka di minggu depan kita akan mempelajari cara menulis majas. Jadi kita di minggu depan akan mempelajari cara menulis majas. Apa itu majas? Semoga kita tetap dikaruniai kesehatan, umur panjang, sehingga
kita bisa jumpa kembali di minggu depan. Oke, karena waktunya sudah habis, maka kita berdoa. Berdoa mulai. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi